Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas materi biologi umum mengenai sel prokariotik. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Atau dengan kata lain, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Sebagai unit struktural terkecil dari makhluk hidup yang merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun dari berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Dilihat dari strukturnya, sel dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi, sel prokariotik berarti sebelum inti. Sel prokariotik merupakan organisme uniseluler yang tidak berkembang atau berdiferensiasi menjadi bentuk multiseluler. Dan prokariota adalah makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Perbedaan umum sel prokariotik dan eukariotik. Perbedaan umum sel prokariotik dan eukariotik diantaranya 1. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati. Nukleus tidak memiliki membran nukleus. Sebaliknya, inti sel eukariotik tertutup oleh membran inti. Sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, tidak seperti sel eukariotik. 2. Sel prokariotik tidak serumit sel eukariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena DNA tidak terkandung dalam membran atau terpisah dari bagian sel lainnya, akan tetapi melingkar pada wilayah sitoplasma yang dinamakan nukleoid. 3. Sel prokariotik tidak memiliki organel yang ditemukan pada sel eukariotik seperti mitokondria, retikuli endoplasma, dan kompleks Golgi. Berdasarkan teori endosimbiosis, organel eukariotik diperkirakan telah berevolusi dari sel prokariotik yang hidup dalam hubungan endosimbiosis satu sama lain. Setelah mengetahui perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik, selanjutnya kita akan segera mengetahui ciri-ciri dari sel prokariotik. Ciri-ciri dari sel prokariotik diantara lain ialah mereka tidak memiliki membran nuklir dan juga tidak memiliki badan Golgi, mitokondria, kloroplas, lisosom, dan retikulum endoplasma, tetapi dapat dijumpainya ribosom. Yang kedua, materi genetik hadir pada satu kromosom. Lalu dinding sel terdiri dari karbohidrat dan asam amino. Lalu membran plasma bertindak sebagai membran mitokondria yang membawa enzim pernapasan. Kemudian mereka membelah secara aseksual dengan pembelahan biner, dan pembelahan secara seksual melibatkan konjungsi. Bahan gen atau DNA terdapat dalam sitoplasma yang berbentuk cincin bulat. Kemudian materi yang selanjutnya, morfologi dan susunan sel umum. Pada tabel 1 terdapat bentuk umum sel prokariotik. Yang pertama, ada kokus atau jamak kokus dengan keterangan berbentuk bulat seperti pada ilustrasi gambar di samping. Yang kedua ada bacillus atau jamak bacilli, berbentuk seperti tongkat. Kemudian yang ketiga ada vibrio atau jamak vibrios, bentuknya batang melengkung. Kemudian
Yang keempat ada Coccobacillus atau jamak Coccobacilli. Bentuknya yaitu pendek batang. Dan ada Spirillum atau jamak Spirilia. Seperti namanya, bentuk jamak Spirilia yaitu spiral. Kemudian ada Spirochet atau jamak Spirochets, berbentuk spiral helix, panjang, dan longgar. Dan pada tabel kedua ada susunan sel prokariotik umum. Yang pertama ada kokus atau jamak kokus. Keterangannya yaitu kokus tunggal, berbentuk bulat dan tunggal. Kemudian yang kedua ada diplococcus atau jamak diplococcus. Memiliki sepasang kokus atau dua kokus yang berbentuk bulat. Kemudian ada tetrat atau jamak tetrat. Pengelompokan 4 sel yang tersusun. Kemudian ada Streptococcus atau PL Streptococcus, berbentuk rantai kokus seperti pada gambar di samping. Kemudian ada Staphylococcus atau jamak Staphylococcus. Yang disebut Staphylococcus ini merupakan sekelompok kokus. Dan ada Bacillus atau jamak Bacil, berbentuk batang tunggal. Kemudian yang terakhir ada Streptobacillus atau PL Streptobacillus, berbentuk seperti batang tetapi berantai. Selanjutnya, pembahasan materi mengenai struktur sel prokariotik. Apa saja struktur dari sel prokariotik? Struktur sel prokariotik yang pertama adalah kapsul. Kapsul merupakan struktur pelindung sel ketika setelah membran plasma dan dinding sel. Berdasarkan gambar A, kapsul adalah jenis glikokalisis yang tersusun dari lapisan polisakarida yang terorganisir. Kemudian gambar B merupakan pewarna kapsul Pseudomonas aeruginosa, bakteri patogen yang mampu menyebabkan berbagai jenis infeksi pada manusia. Selanjutnya ada dinding sel. Dinding sel adalah penutup luar yang melindungi sel bakteri dan memberinya bentuk. Struktur sel prokariotik yang selanjutnya adalah sitoplasma. Apa itu sitoplasma? Sitoplasma merupakan bagian dari sel yang berupa cairan seperti gel, terutama terdiri dari air yang mengandung enzim, garam, komponen sel, dan berbagai molekul organik. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Oke, struktur sel selanjutnya ada membran plasma atau membran sel. Membran plasma atau membran sel merupakan lapisan di luar yang mengelilingi sitoplasma. Fungsinya untuk melindungi sitoplasma dan mengatur aliran masuk keluarnya zat dalam sel. Nah, berikut terdapat gambar membran plasma bakteri yaitu biliar fosfolipid. Selanjutnya adalah pili atau pilus singular. Struktur seperti rambut pada permukaan sel yang menempel pada sel bakteri lain. Pili yang lebih pendek yang disebut fimbriae membantu bakteri menempel pada permukaan. Yang selanjutnya adalah flagella. Flagella adalah tonjolan panjang seperti cambuk yang membantu pergerakan seluler. Berikutnya adalah ribosom. Ribosom adalah struktur sel yang bertanggung jawab untuk produksi protein. Organel sel yang selanjutnya yaitu plasmid. Plasmid merupakan pembawa gen atau struktur DNA non-kromosom atau biasa disebut sebagai DNA ekstrakromosomal yang tidak terlibat dalam reproduksi sel. Sel yang memiliki plasmid seringkali memiliki ratusan plasmid dalam satu sel. Plasmid lebih sering ditemukan pada bakteri, namun plasmid telah ditemukan di archaea dan organisme eukariotik. Organel sel yang terakhir yaitu nukleolit. Nukleolit berfungsi sebagai pengendali seluruh kegiatan sel. Letaknya di daerah pusat sel yang biasanya terdiri dari satu lingkaran besar yang disebut kromosom. Kromosom pada sel prokariotik bersifat haploid atau tidak berpasangan dan tidak terikat oleh membran inti.
Pada sel prokariotik, sebagian besar DNA atau materi genetik sel terdapat di nukleolid. Sekian video mengenai materi sel prokariotik dari kami, semoga bermanfaat. Video ini disusun untuk pemenuhan tugas proyek mata kuliah Biologi Umum, Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jeddah tahun 2022. Disusun oleh kelompok 1 kelas IPA C yang beranggotakan Syifana Yanti Nurtias, Riana Oktavianingsih, Albertus Bagus Gede Putra, Sofia Zalmar Iswandani, Maulana Al-Fatih, Elsa Nur Aryani, Zaki Zakaria, dan Vika Yunia Rizkyanti.